Kita suruh mereka bangun kilang. Semua sanggup, saya yakin. Mampu. Kita jual biofuel, ya kan, kepada mereka langsung dibagi. Tiba-tiba muncul lagi pasal 33, hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Air kekayaan itu dikuasai negara. Lah mereka udah investasi kilang. BBM udah mereka taruh di kilang mereka sendiri. Mereka bisa jual sendiri. Mereka bisa tambah aditif sendiri. Tiba-tiba nanti dilarang lagi. Yang ini yang menurut saya yang tidak jelas. Dipersilahkan selanjutnya. Bentar Ini pimpinan. Belum masuk ke swasta ini Oh, karena masih dalam ranah pemerintah. Coba saya ingin jelasin dulu sedikit aja kepada Dirjen Migas dan Wakil Direktur Pertamina Patraniaga. Jadi isu ini kan munculnya cuma dua. Satu, kebijakan Kementerian ESDM, ya, yang katanya isu yang beredar bahwa suplai BBM kepada swasta itu dibatasi atau dikurangi atau apapun bentuknya di stop, ya, isu yang beredar ini ya, sehingga menyebabkan kelangkaan BBM yang ada di SPBU swasta. Satu poin, oke? Ah, berikutnya, ya kan, ini isu yang menggelinding lagi bahwa pemerintah menawarkan solusi kepada SPBU swasta ini untuk bersama-sama membangun kilang untuk penampungan BBM milik swasta. Betul. Dua. Nah, jadi kalau saya melihat persoalan ini sebetulnya Pak Dirjen maupun Pak Wakil Direktur, pada periode-periode DPR RI sebelumnya, mohon izin kami sudah ketiga ke periode ini. Ya, udah banyak ganti menteri, udah banyak ganti dirjen, udah banyak pula ganti pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan ini. Ini sumber masalahnya adalah pemerintah, menurut pandangan kami. Ya, karena kita menciptakan regulasi-regulasi yang tidak konsisten terhadap investasi pihak swasta, terhadap kebijakan pemerintah sendiri. Jadi sehingga muncul polemik-polemik di masyarakat, di para pengusaha investasi SPBU ini, sebetulnya arah pembangunan kebijakan energi kita ini seperti apa gitu. Ini nggak pernah jelas. Dulu kita ada BBM satu harga. Dari Sabang sampai Merauke beli bensin harganya sama. Kita support full. Itu menterinya Pak Jonan. Dan alhamdulillah berhasil Pak. Dalam kurun waktu tertentu. Tiba-tiba redup, 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 tiba-tiba hilang. Ini muncul lagi isu yang lain, muncul lagi isu yang lain. Jadi sepertinya kita memanajemen eh, negara ini dengan selalu coba-coba, nggak konsisten truk gitu, ada roadmapnya gitu. Nah ini kalau seandainya kita berikan ruang kepada SPBU swasta ini, bangun lagi kilang, ini contoh ini. Kita suruh mereka bangun kilang. Semua sanggup, saya yakin, mampu. Kita jual biofuel, ya kan, kepada mereka langsung dibagi. Tiba-tiba muncul lagi pasal 33, hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Air kekayaan itu dikuasai negara. Lah mereka udah investasi kilang. BBM udah mereka taruh di kilang mereka sendiri. Mereka bisa jual sendiri. Mereka bisa tambah aditif sendiri. Tiba-tiba nanti dilarang lagi. Yang ini yang menurut saya yang tidak jelas. ya. Seharusnya pemerintah ini bikin regulasinya jelas dulu. Apa acuannya? Undang-undang migas. Sampai saat ini Pak, sudah 3 periode saya, undang-undang migas itu tidak pernah dirampungkan. Tolong dicatat. Jadi kalau kita mau bikin suatu aturan, harus jelas dulu regulasi seperti apa. Pondasinya apa? Undang-undang migas. Ya undang-undang migas dulu selesain. Baru nanti kita bikin aturan-aturan lain. Oke, Nggak Pak. bisa hanya dengan modal apa Kepmen, surat edaran menteri, nggak bisa. Ya, Pak Gundar. Terima Cukup ya. kasih. Luar biasa. Jadi berpikir secara holistik, pendekatan dari policy base yang kafah lagi-lagi pakai bahasa agama.
Iya, berbagai hal tadi itulah dari versi pemerintah dan juga bagi pelaku usaha dalam hal ini BUMN sudah disampaikan. Kita semuanya sepakat bahwa semuanya adalah bagaimana yang terbaik untuk masyarakat. Itulah. Tapi ada sebuah fakta di lapangan yang kadang-kadang nih, ya mohon maaf nih kalau itu sekedar, tapi nantilah pendalamannya. Kurang adaptif dan seterusnya sehingga yang dirugikan masyarakat. Baiklah, sekarang gilirannya BUMN eh, non Pertamina SPBU kok. SPBU non Pertamina sebagaimana tadi disampaikan Pak Bambang Haryadi, jangan takut-takut. Jangan merasa minder, jangan merasa tertekan. Sampaikan saja apa yang terjadi dan idealnya bagaimana. Mumpung disaksikan ada wartawan, nanti wartawan yang akan memberitakan kepada masyarakat luas. Persilahkan dari Shell dulu ya. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati Bapak pimpinan rapat sore ini, yang saya hormati Bapak Ketua Komisi 12 DPR RI, para anggota dari Komisi 12 DPR RI, rekan-rekan dari badan usaha, serta seluruh hadirin yang hadir di dalam rapat sore hari ini. Izinkan saya untuk sedikit memaparkan situasi yang kami hadapi saat ini, Bapak Ibu. Jadi dalam menanggapi situasi kelangkaan BBM ini, memang benar saat ini kami sebagai badan usaha yang memiliki sekitar 200 SPBU yang tersebar di Pulau Jawa, memang mulai mengalami kelangkaan dari BBM khususnya bensin itu dimulai sejak bulan Agustus. Kalau dilihat sampai saat ini, kami hanya menjual diesel, ya. Tetapi kalau untuk BBM jenis bensin, bisa dikatakan hampir seluruh dari SPBU kami sudah mengalami situasi stock out. Saat ini yang ada mungkin tidak ada sampai 10 Bapak dan Ibu, hanya sekitar 5 SPBU yang kalau kami melihat besok malam mungkin juga sudah habis. Jadi memang kami benar-benar mengalami stock out, kelangkaan untuk BBM jenis bensin. Nah, tentunya situasi ini kami selalu berusaha untuk yang kami hindari. Jadi sebagai langkah antisipatif terhadap potensi kelangkaan ini, sejak bulan Juni kami sudah mengajukan permohonan kuota impor tambahan karena memang kita lihat terjadi kenaikan permintaan berdasarkan dari permintaan konsumen kepada kami dan namun kami baru menerima tanggapan resmi melalui surat dari Bapak Wakil Menteri ESDM itu tertanggal 17 Juli 2025 yang menyampaikan adanya pembatasan terhadap kegiatan impor. Jadi terkait adanya pembatasan importasi. Mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, surat tersebut mengatakan bahwa impor saat ini dibatasi hanya 10% di atas penjualan dari tahun 2024. Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan serangkaian rapat koordinasi dengan Kementerian ESDM, termasuk juga pertemuan dengan Bapak Menteri di tanggal 19 September, di mana pertemuan tersebut menghasilkan keputusan terkait penyediaan BBM dalam bentuk base fuel oleh Pertamina Patraniaga. Dan tentunya keputusan ini kami apresiasi karena memang inilah salah satu kekhawatiran kami. Tadi mungkin sudah dijelaskan bahwa awalnya Pertamina bersedia menyediakan produk SE, tetapi akhirnya setelah mendengar kekhawatiran kami, akhirnya Pertamina bersedia menyediakan produk dalam bentuk base fuel dan kami sangat mengapresiasikan hal tersebut. Saat ini kami masih dalam pembahasan B2B sesuai dengan anjuran dari Bapak Menteri terkait pasokan impor base fuel saat ini sedang berlangsung. Dan juga saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati bahwa Shell memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan juga kami sebagai pemegang INU, izin usaha niaga umum, kami juga selalu berkomitmen dalam memenuhi kewajiban kami termasuk juga investasi yang telah kami keluarkan yang cukup besar. Ini bukan hanya dalam bentuk SPBU yang kami bangun di Indonesia, tapi termasuk juga fasilitas penyimpanan atau terminal yang saat ini kami sedang beroperasikan di Gresik, di Jawa Timur. Demikian yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Iya. Kalau pendalaman nanti
kalian, Pak. Jadi biar tuntas dulu, baru nanti kita. Interupsi sedikit Pak Ketua, tolong ditambahkan lagi penjelasan mekanismenya selama ini bagaimana? Pak Ramsot, saya atur lalu lintas Ya, ya. biar punah dulu. Nanti kalau interupsi Enggak, maksud saya gini Pak. Oke. Udah kita bisa pahami. Kita diperjelas biar adil gitu. Biar adil. Ya, dilanjutkan dari sel sekarang ke Vivo. Terima kasih Pak Pimpinan. Selamat sore Bapak Pimpinan serta Ketua Komisi 12 dan anggota DPR RI. Juga untuk para hadirin yang saya hormati. Saya Direktur Vivo Energi Indonesia dan menjawab pertanyaan mungkin Bapak tadi bahwa Vivo Energi Indonesia ini didirikan tahun 2015 sebagai perusahaan modal asing dan pemegang saham adalah perusahaan dari Singapura. Dan saat ini kita punya 44 SPBU di Jabodetabek. Memang betul kami sesuai dengan saran dari Pak Menteri, kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli, tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Tapi tidak menutup kemungkinan kami tetap akan berkoordinasi dengan Pertamina untuk saat-saat mendatang, siapa tahu apa yang kami minta itu bisa dipenuhi oleh Pertamina dan kami akan beli dari Pertamina. Saat ini memang stok kami udah habis di bulan Oktober ini, jadi tidak ada lagi yang bisa kami jual untuk bahan bakarnya. Ya. Pada akhir bulan Oktober ini. Itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Vivo. Selanjutnya, AKR, dipersilakan. Pak, dapat giliran duluan, Pak. Selamat sore, Bapak Pimpinan Rapat, Bapak Ketua dan Wakil Ketua Komisi 12 dan Bapak-Bapak anggota Komisi 12 yang kami hormati. Terima kasih Pak yang bisa kami harapkan sedikit mungkin supaya nggak bingung antara AKR BP AKR dengan AKR. AKR sendiri mengoperasikan SPBU, tapi majority adalah SPBU untuk penyaluran JBT. Nah, ya, tapi di samping JBT kami juga memiliki menyalurkan RON 92 JBU. Sementara untuk yang lebih premium, kami berjoint venture dengan BP Global dengan brand name BP AKR, Pak. Itu dengan PT atau entitas yang berbeda. Mungkin saya mulai sedikit dengan AKR, Pak. AKR ini kami selama ini menerima penugasan untuk penyediaan JBT atau jenis bahan bakar tertentu, dalam hal ini solar, di seluruh Indonesia. Penugasan biar sudah jelas, JBT solar itu solar subsidi ya. Ya. Nah, ini kan Ya. masyarakat biar jelas Ya. bahwa ini AKR juga menyediakan atau mendapat mandat untuk menyalurkan solar subsidi. Ya. Jadi PSO Public Service Obligation itu tidak hanya di Pertamina saja, dan AKR juga ada. Ya. Nah, silakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Jadi AKR mendapatkan penugasan itu sudah sejak dari tahun 2010. Lanjut. Saat ini kami menyalurkan melalui 107 penyalur, di mana
107 penyalur ini ada di 10 provinsi, di 59 kabupaten kota, dan berupa 97 penyalur dalam bentuk SPBKB dan SPBN. Sekitar 40%-nya adalah SPBN melayani nelayan. Lalu di dalamnya juga kita memiliki 10 penyalur BBM satu harga saat ini. Jadi sekitar 10% dari penyalur yang kami miliki adalah berbentuk penyalur BBM satu harga. Lalu untuk beberapa SPBU lanjut, di SPBU kami, terutama yang berada di daerah yang seperti di Jawa, di Pantura, itu kami menyediakan juga round 92 di beberapa lokasi di mana itu ada sekitar total ada 19 SPBKB yang menyalurkan round 92 dan hanya satu yang ada di Jabodetabek. Di luar Jabodetabek itu di Jawa Timur dan Jawa Tengah, kemudian di Lampung. Nah, posisi saat ini untuk kemarin penawaran kepada kami kargo yang datang ke Jakarta oleh Pertamina Patraniaga itu masuknya di Tanjung Priok karena kami hanya memiliki satu SPBKB yang menyalurkan RON 92. Biasanya pembeliannya kami menggabungkan dengan brand BP AKR, Pak. Jadi join import dan kali ini untuk dealingnya juga akan kami ikut, biasanya kami mendapat. Sementara nantinya untuk yang di Surabaya tentunya kami juga akan bernegosiasi sendiri. Sebagai informasi Pak, kargo yang datang pertama kedua itu nanti masuknya ada di Tanjung Priok, sementara RON 92 mungkin bukan hanya untuk di Jabodetabek tetapi ada di Jawa Tengah kemudian Jawa Timur. Nah ini yang juga mungkin satu hal yang perlu juga ditindaklanjuti karena belum menjangkau ke seluruhnya. Saat ini di beberapa SPBKB kami di Jawa Timur memang masih memiliki sedikit stok di tangki SPBKB dan setelah ini habis betul-betul sudah tidak ada lagi. Jadi demikian juga mohon ini kita bisa tindak lanjuti. Lalu kemudian Pak, kami mempunyai stok untuk lanjut. Kami memiliki 12 TBBM di seluruh Indonesia, ada di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, sampai ke Sulawesi. Lalu kemudian saat ini cadangan stok kami ada di level 17 hari untuk solar. Untuk solar. Jadi bukan untuk bukan untuk bensin, hanya untuk solar. Solar itu boleh dibilang sudah bensin itu sudah tidak ada. Jadi demikian kami berharap kami bisa segera mendapatkan solusi untuk kerjasama bagaimana segera mengisi kekosongan karena round 92 sebenarnya ada satu hal yang mungkin hasil kerja dari pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM maupun dari BPH Migas dalam rangka sosialisasi yang baik, subsidi tepat sasaran sebenarnya JBKP atau bensin Pertalite itu sudah mulai orang lebih mengerti, termasuk juga edukasi daripada perusahaan-perusahaan otomobil yang mengatakan bahwa mobil-mobil buatan terbaru itu membutuhkan bensin dengan round di atas 91. Sehingga masyarakat mulai dengan kesadaran berpindah dari 90 ke 91. Dan ini yang membuat seakan-akan penjualan daripada BU swasta ini meningkat tajam karena secara total posisi sebenarnya BU swasta ini masih Oke Bu, reasoning itu saya kira nanti akan jadi, kita. kami hanya itu aja Pak, Ya. semoga bisa cepat Nah, mendapatkan solusi. Pak Dirjen menyambung apa yang disampaikan bahwa AKR juga ada BBM subsidi, nanti mohon ditelisik betul agar ketepat sasarannya. Pertamina jelas ada My Pertamina, ada QR Code dan sebagainya, karena ini adalah barang subsidi, harus jatuh yang berhak. Nah, ini termasuk tangki timbunnya tadi. Apakah betul dimanfaatkan dan seterusnya, nanti menjadi pendalaman oleh anggota yang terhormat. Baiklah, dilanjutkan BP AKR. Selamat sore, saya ucapkan kepada jajaran pimpinan Komisi 12 dan juga seluruh anggota Komisi 12, serta jajaran pejabat Ditjen Migas dan para perwakilan badan usaha yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanda Laura. Saat ini saya menjabat sebagai Direktur Utama di IKEA Retail, Fuels Retail atau Aneka Petro Indoraya.
Saya hadir di sini dengan beberapa rekan saya untuk menyampaikan pandangan sekaligus juga mendengarkan masukan dari Komisi 12 terkait isu pasokan BBM untuk SPBU. Pertama-tama izinkan saya untuk sedikit memberikan gambaran mengenai usaha kami di Indonesia dan juga plan investasi kami untuk ke depannya. Sedikit mengenai kami adalah entitas yang terdaftar di Indonesia dengan nama PT Aneka Petro Indoraya, namun mungkin lebih banyak dikenal sebagai BP AKR. Dan kami merupakan joint venture dari dua perusahaan besar, yang satu di internasional itu adalah BP, dan kemudian adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia adalah AKR, untuk mengembangkan bisnis fuels retail di Indonesia. Nah, tentunya pada saat kami melakukan kegiatan usaha di Indonesia ini, kami selalu menaati semua undang-undang yang berlaku, dan kami juga punya komitmen di sini untuk berinvestasi dari sisi teknologi dan juga infrastruktur, mengembangkan dan mendistribusikan produk berkualitas non-subsidi, dan ini juga merupakan salah satu upaya kami untuk mendukung agenda pemerintah terkait pengadaan BBM ramah lingkungan. Dan yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Di Indonesia kami menjual tidak hanya bahan bakar tentunya, tapi kami menggandeng mitra-mitra lokal untuk mengembangkan bisnisnya di SPBU kami. Dari sisi bahan bakar sendiri, kami menjual bahan bakar non-subsidi dengan RON 92, yaitu dengan merek BP 92, kemudian RON 95, BP Ultimate, dan kemudian Citen 51, yaitu BP Ultimate Diesel, dengan sulfur yang cukup rendah ya, 10 ppm. Nah, selain itu juga produk BBM kami ini mengandung teknologi aktif di mana dapat melindungi mesin, membersihkan mesin, dan juga meningkatkan efisiensi pada saat pembakaran. Kalau bicara mengenai investasi kami di Indonesia, sampai saat ini semenjak kami dibuka ya di tahun 2018 sampai Maaf Bu Dirut, jadi kondisi existing menyangkut BBM-nya saja. Kalau ini ada bagian dari oke, nanti ya jadi gitu. Oke. Terima kasih Pak. Jadi pada saat ini memang kami sedang mengalami keterbatasan stok, dan ini sudah kami lihat potensinya semenjak bulan Juni sebenarnya. Nah, kami segera meminta penambahan atau penyesuaian impor kuota. Sudah kami ajukan dari semenjak bulan Juni, dan kami pun juga sudah mulai engage berbagai pihak pada saat itu, namun belum kelihatan hilalnya. Kemudian bulan Juli, ke bulan Juli kami mendapatkan surat dari Pak Wamen waktu itu yang menyatakan 110%. Sedangkan kalau kita bicara di cap 110%, Pak, kami ini kan ada rencana untuk buka 10 SPBU baru lagi, Pak, sampai dengan akhir tahun. Apakah itu cukup? Tentunya belum. Harapan kami kalau misalnya kami ada peningkatan dari tahun ke tahun itu pastinya di atas 10%. Karena inginnya kami pada saat berinvestasi kami pun melihat investasi itu akan kembali sebagai sebuah keuntungan yang kami akan putarkan lagi untuk menjadi investasi berikutnya. Nah, selain itu juga kami sampai tahun 2030 itu kami berniat untuk membuka 250 SPBU total. Ya, namun hal ini harus kami evaluasi ulang nih, gitu. Kalau misalnya melihat kejadian yang sekarang, gitu ya, bagaimana nantinya ke depannya kepastian mengenai supply, implementasi mengenai aturan, Ya Bu, ini tentang visibility dari bisnis itu internal Ibu lah. Yang sekarang existing hari ini tahun berjalan ini apa kondisinya? Ini kan yang harus kita selesaikan. Ya. Kalau itu kan rencana ini dengan berbagai argumen betul itu semuanya tuh sangat berpengaruh. Dipersilakan kondisi existing hari ini sampai kapan di SPBU Ibu itu ada BBM dan itu saja. Sehingga kita perlu selesaikan masalah. Saat ini hanya tinggal mungkin sekitar 1-2 SPBU kami saja Pak yang masih menjual BBM gasolid atau bensin. Kenapa Pak? Mungkin sampai akhir bulan ini Pak. Itu. Dan juga selain itu kami sudah melakukan berbagai hal ya untuk mengurangi dampaknya terhadap konsumen. Jadi kita tetap membuka operasional SPBU, melakukan koordinasi intensif juga dengan para pemangku kepentingan, termasuk di sini mengikuti arahan dari Menteri ISDM per tanggal 19 September yang lalu untuk berkolaborasi dengan PT Pertamina Patraniaga. Selain itu juga kami sudah mulai menyesuaikan operasional, bukan hanya jam operasional, namun juga biaya-biaya lainnya yang coba kami tekan sebelum kami terpaksa untuk merumahkan karyawan-karyawan kami. Dan ini memang tidak
tidak lama lagi nih kalau ini tidak ada solusinya dalam waktu dekat gitu ya. Tapi kami mohon mudah-mudahan hari ini kami bisa melihat titik cerah. Saat ini kami belum merumahkan karyawan kami, namun itu dapat menjadi satu resiko. Nah, melanjutkan mengenai hasil meeting dari tanggal 19 September yang lalu. Pada saat itu kan memang sudah disepakati 3 hal sebenarnya ya. Jadi yang pertama itu nantinya kami akan berkolaborasi dengan Pertamina Patraniaga untuk pengadaan produk berbasis base fuel atau di definisi kami adalah bahan bakar murni. Jadi bahan bakar dasarnya. Ya, dan ini yang kami minta sesuai dengan persyaratan yang kami sudah sampaikan ke Pertamina Patraniaga waktu itu adalah bahan bakar ini belum dicampur etanol dan belum dicampur aditif. Jadi benar-benar bahan bakar dasar 92 dan 95. Kemudian juga kami menyepakati dalam meeting tersebut joint surveyor yang sama-sama akan dilakukan di loading port. Jadi loading port artinya sebelum barang masuk ke kapal akan diuji dulu semua merasa nyaman dengan hasil kualitasnya, hasilnya, terus kemudian baru itu masuk ke kapal. Setelah sampai di Jakarta, tentunya nanti akan kami ambil sampel lagi nih untuk pengujian memastikan kualitas dan kuantitas tetap terjaga, ya. Nah, tapi memang yang disepakati pada saat itu memang hanya joint surveyor di loading port. Kemudian yang ketiga mengenai komersial. Pada aspek komersial ini yang ditekankan adalah open book. Dalam harga fair tidak ada yang dirugikan, ibaratnya sama-sama cengling gitu ya. Waktu itu yang kita sepakati. Dan yang terakhir itu adalah stok impor tersedia dalam 7 hari. Nah, sebagai tindak lanjut ya, tanggal 22 September sebenarnya kami itu sudah mulai bicara dengan tim Patraniaga sebagai tindak lanjut. Karena memang komitmen kami di sini kan adalah menghadirkan bahan bakar untuk masyarakat. Jadi kami segera menindaklanjuti itu, terus kami juga sudah memberikan demand yang akan dibutuhkan sampai akhir tahun, dan juga apa saja kriteria yang kami masukkan sebagai bagian dari spesifikasi waktu itu. Namun setelah pembicaraan beberapa hari, ada beberapa hal nih yang kami minta, karena ada 3 aspek yang kami tekankan di sini pada saat kami melakukan pembelian supply. Yang pertama itu adalah aspek kepatuhan atau compliance. Yang kedua itu adalah aspek kesesuaian spesifikasi. Dan yang ketiga itu adalah aspek komersial. Di aspek yang pertama ini memang banyak pembicaraan yang agak panjang, yaitu kami membutuhkan tambahan 1 dokumen, gitu ya. Jadi ini yang belum disepakati karena tambahan dokumen ini belum tersedia, yaitu Certificate of Origin. Kenapa ini penting untuk kami? Karena salah satu shareholder kami ini kan bergerak atau mempunyai bisnisnya itu di lebih dari 70 negara. Jadi kami pun juga perlu mengadopsi standar atau hukum internasional. Di sini di mana kami juga mengurangi resiko akan trade sanction, artinya kami perlu memastikan bahwasanya produk tersebut tidak berasal dari negara yang diembargo secara internasional. Itu dari sisi kepatuhan. Kemudian yang kedua itu adalah mengenai konfirmasi mengenai spesifikasi gitu ya. Dan kami memang appreciate sekali gitu ya pada saat Pertamina bilang, yuk kita bareng-bareng dalam waktu 7 hari mudah-mudahan kita bisa mewujudkan keinginannya Pak Menteri gitu kan, sesuai arahan supaya masyarakat bisa kembali bermobilitas. Namun pada saat itu satu hal yang belum terkonfirmasi secara jelas itu adalah mengenai kandungan etanol. Oke, saya kira cukup. Jadi dengan 3 alasan itu yang tidak bisa temui tanda kutip, maka dari BP AKR tidak ada dibeli Pertamina. Begitu? Oke. Betul, Pak. Ya, sekarang terakhir dari Exxon Mobil. Yang terhormat Bapak Pimpinan Rapat, Ketua Komisi 12 DPR RI dan Bapak dan Ibu anggota Komisi 12 DPR RI, Bapak Dirjen Migas dan tim, yang terhormat Bapak dan Ibu perwakilan BUBPM serta para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Arumi Wikanti. Saya mewakili Bapak Victor Sito, Presiden Direktur kami yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Mohon izin Bapak. Insya Allah penjelasannya akan cukup singkat. Kami akan sedikit memberikan overview terkait kegiatan investasi Emli di usaha hilir atau BBM dan kemudian situasi terkait pasokan BBM kami. Slide selanjutnya. Baik. ExxonMobil Lubrikan Indonesia ini merupakan afiliasi dari ExxonMobil di Indonesia yang bergerak di usaha niaga BUBBM, Bapak dan Ibu. Dan kami mulai menjalankan aktivitas di Indonesia ini di tahun 2016.
dapat kami sampaikan bahwa model bisnis Emli di Indonesia ini adalah memasuk BBM non-subsidi dari fasilitas terintegrasi ExxonMobil sendiri di kawasan Asia Pasifik, yaitu Singapura, melalui transportasi yang juga terregistrasi oleh ExxonMobil untuk didistribusikan kepada konsumen kami di Indonesia. Dan barang yang kami bawa adalah satu solar rendah sulfur 500 ppm dan 10 ppm untuk industri. Dan kemudian yang kedua adalah bensin RON 92 rendah sulfur jauh di bawah 50 ppm. Yang ini untuk kebutuhan konsumen di daerah dengan akses yang belum terjangkau oleh SPBU konvensional. Dan untuk mendukung kegiatan penyaluran distribusinya, Emli dilengkapi dengan 4 terminal, 3 di Jawa dan 1 di Kalimantan. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen jangka panjang ExxonMobil dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan energi di tanah air yang terus berkembang. Dan Oke, Bu, ya. itu aspek ideal yang memang itu. Tapi yang mau kita minta keterangan hari ini, bagaimana kondisi yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menyangkut SPBU misalnya? Apakah ada problem dan sebagainya? Itu saja. Baik, Pak. Di slide yang terakhir ini kami sampaikan dulu mana yang kami supply dan mana yang situasi stok yang ingin kami sampaikan. Jadi saya akan fokus kepada kegiatan operasi POM ini yang memang mendistribusikan RON 92 non-subsidi, di mana dengan bantuan distributor kami PT Indomobil Prima Energi, kami melayani kebutuhan RON 92 subsidi untuk konsumen roda 2 di wilayah yang belum terjangkau oleh SPBU konvensional di pedesaan dan pinggiran kota, Bapak. Saat ini ada sekitar 1.200 lokasi POM ini yang tersebar di area Pulau Jawa. Ilustrasinya dapat dilihat di sebelah kanan, dan stok BBM RON 92 untuk POM ini saat ini cukup hingga pertengahan kuartal 4. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Ya.